wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara sekalian, bertemu lagi di mana saja Anda berada dalam konten Habib Betawi dalam pembahasan kitab Madza Ghala Iblis episode yang ke-22. Adapun episode yang ke-21 yang sudah dijelaskan, lihat di atas, kalian klik. Dan jangan lupa saksikan dari episode-episode yang sebelumnya biar paham, gak gagal total. Sebelum dibahas, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tinggalkan komentar kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan episode yang ke-22. Waqala, kata iblis, ya, masih melanjutkan pembicaraan kepada Nabi. Kata iblis, ya Muhammad, sa'altullah ta'ala an ara bani Adam wa hum la yarawni. Ya Muhammad, ketahuilah, aku meminta kepada Allah agar aku melihat anak manusia, Bani Adam, agar aku bisa melihat manusia dan mereka nggak bisa melihat aku. Tuh, jadi memang iblis meminta kepada Allah agar iblis bisa melihat manusia, manusia nggak bisa melihat iblis. Fa'ajrani ala uruqihim majrad dam. Dan juga aku meminta kepada Allah agar Allah alirkan aku di urat-urat mereka, di jalan-jalan darah mereka. Ini iblis minta. Makanya Allah, ya, iblis tuh menggoda hati kita, menggoda segala macam apa yang di tubuh kita, memang mereka masuk ke darah urat darah manusia. Oleh karena itu, selalulah berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan dalam maksiat, dalam sholat kita aja kita banyak digoda, padahal udah baca-bacaan. Makanya salah satu solusinya, banyak dekatkan diri kepada Allah, duduklah di majelis-majelis ilmu. Jadi kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang hak, yang batil, ya, agar tidak ditipu daya. Karena setan ini, iblis ini, ya, bukan hanya menyuruh manusia dalam kejahatan, tapi bisa juga kadang menyuruh di dalam kebaikan. Padahal itu adalah kejahatan. Itulah tipu daya syaitan. Kemudian masih melanjutkan, ya, aku diberikan sama Allah Ta'ala, Allah jalankan aku di mana urat-urat darah mereka, ya, aj'alu bi nafsi kaifa syi'tu fi sa'atin wahidah. Maka aku bisa muter-muter, aku bisa jalan sekehendak aku, ya, dalam satu waktu. Itu kata iblis. Qala Allah Ta'ala lak ma sa'alta. Allah berfirman, Allah berkata kepada aku, laka masa'alta, untukmu apa yang kau mau perbuat. Allah kasih kuasa, Allah kasih izin kepada iblis, memang tugasnya dia untuk menggoda manusia. Kenapa Allah berikan kebolehan izin kepada iblis? Nah, tentunya kita tahu, ya, untuk menguji kita, agar Allah lihat mana orang yang tetap beriman kepada Allah, mana yang mengikuti hawa nafsu setannya. Ya, siapa yang mau ikut menjadi daripada tentara Allah, apa menjadi tentara iblis. Apakah dia akan ikut Allah masuk ke surga, atau dia mau ikut iblis yang masuk neraka. Ketika masuk surga udah nggak ada iblis, karena iblis tempatnya neraka. Maka jaga diri, ya, bagaimana jahatnya tipu daya syaitan. Wa ana afkharu bidzalika ila yaumil qiyamah, dan saya bangga, ya, kata iblis, saya bangga demikian itu sampai hari kiamat, ya, karena diberikan kekuasaan maka dia bangga. Wa innaman ma'i, ya, wa innaman ma'i aksaru mimman ma'ak. Dan saya bagaimana tidak bangga, karena sesungguhnya yang bersama aku, hati-hati, kata iblis nih, yang bersama aku itu lebih banyak daripada yang bersamamu ya Muhammad. Tuh, kata iblis, yang bersama aku ini lebih banyak daripada yang ikut kepada kamu. Ya, jadi jangan bingung, ya, pengikut iblis itu jauh lebih banyak dari yang mengikuti Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aksaru zuriyah bani Adam ma'i yaumal qiyamah, dan banyak sekali dan paling banyak daripada keturunan Bani Adam yang bersamaku nanti di hari kiamat. Ya, tentunya kalau bersama iblis di hari kiamat, masuk ke dalam neraka. Ya, di zaman sekarang, ya, seseorang itu cintanya kepada siapa yang dicintai. Ya, sudah kita tahu, almar'u yuhsyaru ala man ahab, kata Nabi, seseorang bersama yang dicintainya, bersama akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Apakah dia mencintai Rasulullah, mengikuti ajaran Rasulullah, mencintai orang-orang yang dicintai Rasulullah, mencintai sahabat Rasulullah, mencintai keturunan dan ulama-ulama Rasulullah, atau dia mengikuti orang yang benci kepada
keturunan Nabi, yang benci kepada ulama-ulama, yang membenci yang membawa jalan ajaran Nabi Muhammad SAW, itulah ajaran iblis. Maka mereka akan ikut kepada iblis. Ya, makanya kata iblis, yang ikutin aku ini lebih banyak ya di hari kiamat daripada umatmu. Wa innali waladan qad sammaitu atau atamah. Nah, ini tentang anak-anak iblis ya. Jadi namain anak jangan sembarangan. Ya, karena iblis juga punya anak. Ntar anak kita sama anak iblis lagi. Innali waladan, sesungguhnya aku punya anak, kata iblis. Qad sammaitu atamah, aku namakan atamah. Aku punya anak, aku namakan atamah, atamah. Tugasnya apa? Yabulu fi adhanil abdi idza nama anis salatil isya an salatil isya. Tugasnya dia ngencingin kuping-kuping hamba Allah ya apabila tidur daripada salat isya. Ya, jadi dikencingin. Nah, makanya akhirnya kadang nggak sholat isya, apalagi subuh. Jadi kalau subuh kita kagak bangun, apalagi adzan, nggak dengar, itu kuping kita dikencingin iblis. Oleh karena itu kita diajarkan oleh Habibuna Muhammad SAW, oleh ulama-ulama kita yang sandarannya adalah Nabi Muhammad yang datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, agar membaca doa tidur, akan membaca bacaan yang lain yang sesuai tentuan Rasul agar terjaga. Seandainya kita meninggal insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Jangan lupa dengan wudhunya. Ya, kalau tidak, ya ini dikencingin oleh setan. Walaula dzalika ma wajadan nas nauman hatta yu'tus shalah. Andai kata yang demikian itu manusia tahu ya, sehingga dia akhirnya menjaga dirinya ya, berbuat cara yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia berwudu kemudian baca bacaan ketika mau tidur ya, tentu mereka akan datangin waktu sholat, mereka akan melaksanakan sholat, mereka menunaikan sholat. Tapi karena kebanyakan main tidur aja ya, dikencingin oleh syaitan, sehingga ya banyak sebelum waktunya sholat isya mereka udah tidur, sehingga tidak sholat isya apalagi sholat subuh. Jadi kupingnya dikencingin iblis. Wa innali waladan sammaituhul muttaqadi. Kata iblis mengabarkan kepada Rasul, sesungguhnya aku ini punya anak, aku namakan juga Mutaqadi. Tadi namanya Atamah, sekarang namanya ada lagi Mutaqadi. Fa idza amilal abdu ta'ah sirran, apabila seorang hamba Allah melakukan ketaatan, amal taat kepada Allah sirran, secara rahasia, apapun amal bentuknya dia secara rahasia, diam-diam, wa arada an yaktumaha, dan dia ingin untuk sembunyikannya. Ada seorang hamba Allah berbuat sedekah, berbuat kebaikan, nggak mau orang tahu, disembunyikan ya, la yazalul yataqadi bihi bainan nas hatta yukhbiru bihan nas ya, maka ada tugas anakku yang bernama Mutaqadi. Dia akan terus menggoda agar orang tersebut yang merahasiakan ibadahnya, agar dia bisa menyebarkan, mengabarkan kepada manusia. Ini gue nih. Ya, jadi akhirnya dia berbuat amal yang dilihat orang li ajrin nas, karena manusia, bukan karena Allah. Karena nggak semua memang ibadah itu harus rahasia. Ya seperti sholat berjamaah, puasa, tentu orang tahu. Ya, haji orang tahu. Bukan berarti ya kita jadi diam-diam, tidak. Ya, jalankan semua ini karena Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun ada amal-amal seperti sodako, lebih baik kita diam-diam. Tapi ingat, setan bermain di sini. Nah, jadi jangan sampai kita berbuat akhirnya ngungkit atau ingin disebut oleh orang lain. Inilah kerjaan setan yang bernama Mutaqadi. Kenapa demikian? Ketahuilah, kata ini iblis, fayamhullahu ta'ala tis'a wa tis'in sawaban min mi'ati sawab. Maka kalau orang yang berbuat demikian, Allah akan hapuskan amalnya 99 pahala ya, dari 100 pahala. Orang berbuat kebaikan dapat 100 pahala karena dia siarkan, dia ria, dikasih tahu orang karena bisikan si Mutaqadi ini, anaknya iblis, maka akan gugur 99, tinggal 1. Fayabqalahu sawabun wahid, maka yang tetap tinggal 1. Li'anna lahu bikulli amalin ya'maluhu sirran mi'ah sawab. Ketahuilah, sesungguhnya orang yang mengajarkan amal soleh itu ganjarannya yang secara rahasia itu bisa sampai 100 pahala. Makanya Anda nggak mau, kata iblis, digoda dia untuk berikan orang lain.
Lanjutan, wa innali waladan samaituhu kahilan. Dan sesungguhnya aku juga punya anak, kata iblis. Masih ada anaknya nih. Atoma mutaqadi, dan siapa namanya yang ketiga? Innali waladan samaituhu kahilan. Namanya kahilan. Ya, kahil atau kahilan. Sesungguhnya aku punya anak yang bernama Kahil atau Kahilan, wa huwa alladzi yaqhulu uyunan nas fi majlisil ulama. Yang tugasnya si Kahil ini datangin ke majlis-majlis ulama, ya, menyipati mata-mata orang-orang yang hadir di majlis ulama atau di majlis taklim. Nah, jadi ngapain? Ngantuk. Jadi kalau kita ngantuk itu ya disipatin gitu ya. Makanya kalau ngantuk mau dalam ibadah cepat ambil wudhu lagi. Wudu, ya. Wa inda khutbatil khatib hatta yanam, dan juga ketika ada khutbah, ya, Masya Allah. Makanya kalau khutbah tuh ya khotib biar tegas, biar keras, ya, biar kenceng, biar nggak tidur. Jangan udah bulan puasa baca alhamdulillah pelan-pelan, ya tidur. Udahan ini kata iblis. Ini kata iblis, ya, dia kerjanya anak yang bernama Kahil ini ada di majlis-majlis ulama dan di masjid-masjid, terutama ketika ada majlis taklim atau khotib ketika Jumat, sehingga disipatin mata manusia yang akhirnya jadi tidur. Inda sima'il kalam, ketika dia sedang mendengarkan kalam-kalam Allah, ketika mendengarkan kalam-kalam nasihat, kalam ulama. Ya, fala yuktabu lahu sawabun abada, maka tidak diberikan atau ditulis untuknya pahala selama-lamanya. Hati-hati itu. Jangan dianggap kita tidur di tempat-tempat majlis taklim, kita anggap gue penting udah hadir. Enggak. Ini yang kita takutkan, maka tidak dicatat pahala buatnya. Udah nggak dapat pahala, sayang. Udah tidur lagi. Ya, di dalam majlis-majlis ulama. Memang begitu, berat. Ya, di majlis-majlis ulama itu berat sekali, ya. Kalau kita di tempat-tempat hura-hura dan sebagainya, wah, segar, ya, nonton TV segar. Tapi ketika baca Quran, ketika kita duduk di majlis ulama, dengerin khatib khutbah, dengerin kalam-kalam ulama, ngantuk dah, ya, mau tidur. Karena setan nggak mau kita jadi pinter, makanya dengerin ini jangan sampai tidur, ya. Dan makanya biar nggak tidur, komen, jangan di skip, dengerin. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share. Tinggalkan komentar kalian. Masih ada lagi, insya Allah mungkin sampai 2 kali lagi, ya, hatam ini kitab, ya. Ucapkan selalu di komentar alhamdulillah kalian dapat ilmu. Begitu aja, nanti kita lanjutkan lagi dalam pasal yang berikutnya dalam kitab Madzaghala Iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.